Siolanda Sehan dari kelas 2B Kebidanan NIM PO 7224 219 1920. Di sini saya akan melakukan praktek video mengenai pemeriksaan fisik pada imunitas. Selanjutnya adalah persiapan alat, yaitu stetoskop dan tensimeter. Kemudian ada termometer, bak instrumen yang berisikan handscoon. Kemudian ada bengkok, kom dan kapas steril, refleks patella, baby oil, jam tangan, kemudian ada larutan DTT, dan yang terakhir adalah APD yang terdiri dari pelindung kepala, kacamata atau goggle, apron, dan sepatu pelindung atau sendal pelindung. Selanjutnya adalah menyapa pasien. Selamat malam Ibu. Bu, Di sini saya Bidarasi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya Bu. Bagaimana keadaannya sekarang Bu? baik kan Bu? Ada keluhan nggak Bu? Iya Bu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Saya siapkan dulu alatnya. Selanjutnya adalah menggunakan APD, yaitu menggunakan kacamata atau goggle, kemudian menggunakan masker, pelindung kepala, apron, dan sendal pelindung. Langkah selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya adalah menggunakan handscoon. Kemudian melakukan TPV. Cek tensinya dulu ya Bu. Ya Bu. Tensinya normal ya Bu, 120/80. Suhu Ibu juga normal ya Bu ya, tidak kurang. Kemudian memeriksakan bagian kepala Ibu. Permisi ya Bu, dicek dulu rambutnya. Periksa rambut Ibu apakah rontok atau tidak.
apakah ada ketombe atau tidak, dan periksa apakah ibu rambutnya bersih atau tidak. Kemudian periksakan muka ibu, permisi ya ibu, apakah muka ibu pucat atau tidak. Kemudian periksa mata ibu, konjungtiva apakah pucat atau tidak. Kemudian periksakan bagian hidung, apakah hidung ibu bersih atau tidak. Selanjutnya adalah memeriksakan bagian mulut atau gigi ibu. Permisi ibu, tolong dibuka mulutnya. Apakah ibu mengalami karies atau tidak. Dan selanjutnya periksakan bagian telinga ibu. Permisi ibu, dicek dulu ya telinganya. Apakah telinga ibu bersih atau tidak. Kemudian bagian leher, apakah adanya pembengkakan atau tidak, dan nyeri atau tidak. Ada terasa nyeri bu? Tidak bu. Tidak ya. Makasih bu. Selanjutnya adalah memeriksakan payudara ibu. Ini ya bu, kita periksa dulu payudaranya. Ambil kapas DTT dan baby oil. Bersihkan daerah payudara ibu menggunakan baby oil. Ini ya bu. Selanjutnya perhatikan payudara ibu, apakah ada pembengkakan atau tidak. Bagian puting apakah ada pembengkakan atau tidak, dan perhatikan apakah payudara ibu terasa nyeri atau tidak. Apa terasa sakit bu? Selanjutnya memeriksakan bagian abdomen atau perut ibu. Perhatikan perut ibu apakah bekas operasi ada atau tidak, dan terjadinya pembengkakan atau tidak. Selanjutnya adalah memeriksakan bagian vagina ibu. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian vagina ibu. Permisi ya bu, kita cek dulu. Ambil 5 buah kapas DTT. Bersihkan daerah yang pertama adalah labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dan yang terakhir adalah bagian vestibulum sampai ke bagian anus. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan bagian ekstremitas atau kaki ibu. Permisi ya bu, kita cek dulu kakinya. Perhatikan apakah adanya udem, dan perhatikan apakah kaki ibu terdapat benjolan atau tidak. Baik bu. Selanjutnya memeriksakan refleks patella ibu. Ibu, sekarang ibu bisa duduk sebentar ya bu ya. Ibu bisa duduk. Ibu bisa berbalik lagi. Selanjutnya adalah merapikan alat. Kemudian melepaskan handscoon dan merendamnya ke dalam larutan DTT. Lepaskan handscoon secara terbalik. Melepaskan APD. Kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir.
Selanjutnya, beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan dan lakukan konseling kepada ibu. Baik ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibu. Hasil pemeriksaannya baik ya bu, dan semuanya normal. Nanti pas ibu pulang, ibu bisa merawat payudara ibu, membersihkan payudara ibu sendiri dengan menggunakan baby oil. Nanti kalau setiap selesai ibu memberikan ASI kepada bayinya, bisa dioleskan sedikit ASINya ke bagian puting sampai ke areolanya ya bu ya. Kemudian untuk daerah vagina ibu, setiap kali ibu buang air kecil atau buang air besar, jika pakaian dalam ibu basah, harus segera diganti ya bu. Ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi atau protein yang banyak, agar ASI ibu lancar dan bayinya tidak kekurangan nutrisi ya bu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Baik, saya cukupkan ya bu ya. Terima kasih bu. Sekian video mengenai pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Terima kasih.